Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Itu tadi adalah pemandangan di stasiun Tanah Abang di mana para penumpang sangat padat baru saja turun dari rangkaian kereta dan berebut menuju ke eskalator. Bahkan di antara mereka masih ada yang punya kesadaran ya dengan teriakannya untuk mendahulukan ibu hamil, mungkin juga orang tua dan anak kecil. Nah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan PJKA serta Kementerian Perhubungan sedang membangun stasiun Tanah Abang yang baru, tentu untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti tadi tidak lagi terjadi. Gedung stasiun Tanah Abang yang baru ini menggunakan lahan bekas dari depo stasiun Tanah Abang. Kemudian rangkaian-rangkaian kereta yang berada di sini itu dipindahkan ke depo lainnya. Proses pembangunan telah berlangsung di pertengahan tahun ini, kemudian diharapkan selesai di akhir tahun 2024 atau di bulan Desember. Dapat kita lihat dari struktur bangunan berupa rangka-rangka baja yang sudah tersambung satu sama lain ya, berdasarkan juga progres-progres yang sempat kita lihat ya beberapa waktu sebelumnya. Di sini rangka-rangka bajanya sudah mulai ada rangka atap. Ini adalah pemandangan dari udara. Lokasi dari stasiun persis juga berada di samping dari flyover yang menghubungkan kawasan Selipi ke arah Jati Baru. Kemudian stasiun ini akan memiliki 2 lantai dengan luas 12.000 meter persegi. Daya tampung dari stasiun nantinya adalah 3 kali lipat dibandingkan dengan daya tampung stasiun saat ini. Jadi peron ya itu juga akan bertambah jumlahnya sehingga jalur akan semakin banyak yang dapat dilewati oleh rangkaian kereta atau untuk menaik turunkan penumpang di peron tersebut. Ini adalah desain dari stasiun Tanah Abang yang baru. Modelnya mirip dengan Blangkon ya, Blangkon Betawi. Kemudian ada akses menuju ke dalam area stasiun yang cukup rapi dan bersih. Mudah-mudahan realisasinya akan sama seperti desain. Yang kita harapkan selain itu adalah stasiun yang bersih, nyaman, kemudian memiliki akses yang memadai, lebar, serta aman. Nah, dengan begitu maka para penumpang tentunya akan lebih senang, lebih tenang menggunakan moda transportasi. Dapat kita lihat di sini juga banyak area-area terbuka hijau, kemudian ada shelter-shelter serta koridor yang terhubung ya ke arah stasiun untuk dapat dilewati oleh masyarakat. Akses utama menuju ke stasiun nantinya melalui area yang di bagian depan. Ini video diambil 2 minggu yang lalu di mana belum ada rangka-rangka atap. Nah, saat ini rangka-rangka baja yang dipergunakan untuk menaruh atap di atasnya juga sudah mulai ada. Kemudian ada rangka-rangka baja yang berwarna putih. Kemungkinan itu adalah koridor yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menjadi salah satu gate area yang dimasuki menuju ke dalam stasiun. Bagian depan dari stasiun Tanah Abang ya saat ini terdapat area pickup zone dan juga drop zone bagi kendaraan-kendaraan online yang membawa penumpang ataupun menurunkan penumpang. Baik, kita akan lihat sedikit area bagian dalam dari rangka-rangka stasiun. Struktur bangunannya adalah seperti ini. Kemudian sudah mulai ada bagian-bagian rangka di sisi atas yang nantinya akan dipakai untuk menaruh atap. Terdapat plaza di bagian depan stasiun yang cukup luas dan nantinya dipergunakan oleh masyarakat ya untuk keluar masuk area stasiun dengan nyaman. Ini jauh lebih luas dengan kondisi saat ini. Akses keluar masuk stasiun Tanah Abang di Jati Baru persisnya berada di samping dari halte Transjakarta yang sangat padat oleh para pedagang juga ya, berada di sampingnya. Untuk menuju ke area stasiun Tanah Abang di Jati Baru ya, kalau kita dari Pasar Tanah Abang kita akan melewati bawah flyover dan di sini
bagian para pejalan kaki ya ataupun trotoarnya dipergunakan juga untuk berdagang. Kemungkinan area di Tanah Abang ini butuh lebih luas lagi agar dapat mengakomodasi para pedagang-pedagang yang berada di pinggir jalan untuk menempati area tersebut, sehingga jalur pejalan kaki dapat dipergunakan dengan nyaman. Ditambah lagi area ini ya terdapat para pedagang-pedagang lainnya ya, terutama yang berada di sekitar trotoar, ada pedagang makanan dan minuman. Nah, ini perlu dibuatkan satu lokasi binaan sehingga tidak menggunakan trotoar, tapi sudah ada satu tempat atau lokasi yang dikonsentrasikan bagi mereka dan masyarakat tinggal menuju ke sana. Di bagian kanan ini adalah halte Transjakarta dan juga halte Jaklingko. Di bagian depan dari akses keluar masuk stasiun Tanah Abang saat ini ada area yang ditutup ya, area yang dimana ada pepohonan. Nah, ini ada semacam beton, struktur beton bagian bawah ataupun pondasi yang sudah mulai dibuat. Kemungkinan besar ini menjadi salah satu akses keluar masuk stasiun nantinya. Area konstruksi saat ini ditutup dengan pagar seng ya. Tadinya pagar seng ini rapi, kemudian masih bagus. Saat ini sudah banyak yang tidak beraturan bentuknya. Kita intip bagian dalam dari rangka-rangka struktur stasiun Tanah Abang yang baru. Terdapat bagian depan yang berbentuk seperti bulat ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian belakang sudah ada rangka-rangka yang dipergunakan nanti untuk menaruh atap yang seperti ini. Jumlah peron dari 2 peron pulau yang ada saat ini akan ditambah menjadi 4 peron, dan itu ada peron 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 6 jalur rangkaian kereta dapat menggunakannya, sehingga dapat membagi jumlah penumpang yang tadinya hanya terkonsentrasi di 2 peron atau 4 jalur, sekarang bertambah menjadi 6 jalur. Tentu ini akan mengurangi kepadatan dari para penumpang yang keluar dari rangkaian kereta, kemudian menaiki JPM menggunakan eskalator. Kalau bisa eskalatornya tidak hanya 2 ya, bisa dibuat menjadi 4 lokasi untuk menuju ke jembatan penyeberangan. Ini adalah area bagian depan stasiun saat ini. Kemudian di depannya lagi itu ada terminal ya, terminal kecil untuk stasiun Tanah Abang bagi angkutan-angkutan kota yang menunggu penumpang ataupun menurunkan penumpang. Kemudian di bagian tengah jalan dapat kita lihat di sana yang warna hijau, itu juga ada tenda-tenda yang dipergunakan oleh para driver ojek online untuk menunggu penumpang memesan order ya, untuk menuju ke lokasi masing-masing. Tadinya para driver online tersebut tendanya berada agak lebih ke Taman Jati Baru. Di sini dapat kita lihat ada rangka-rangka baja yang berbeda warnanya dengan rangka-rangka struktur bangunan stasiun Tanah Abang. Nampaknya ini adalah bagian koridor dari perpanjangan akses yang nanti dapat dipergunakan oleh para penumpang menuju ke area pickup zone atau juga drop zone, atau ke terminal angkutan kota yang ada di depan stasiun ini. Sesuai dengan target pembangunan, maka diharapkan nanti di bulan Desember stasiun Tanah Abang yang baru ini dapat selesai. Hanya saja sisa waktu tinggal 1 bulan mungkin 2 minggu ya, dengan struktur bangunan yang sudah jadi bajanya, kemudian mulai ada struktur atapnya. Kita belum tahu apakah akan benar-benar selesai di akhir tahun atau mungkin mundur di tahun depan, tapi paling tidak ini adalah salah satu bentuk usaha pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, ya kemudian PJKA dan Kementerian Perhubungan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas transportasi ya, dan juga sarana-sarananya bagi masyarakat pengguna transportasi massal agar lebih nyaman, lebih aman, serta tentunya tepat waktu. Dengan ditambahnya jumlah peron yang ada, kemudian bertambah juga mungkin jumlah rangkaian kereta yang akan menaik turunkan penumpang di stasiun Tanah Abang, karena sudah ada juga rancangan dari peron, kemudian rangkaian kereta yang akan berhenti, maka jumlah penumpang yang diangkut juga semakin banyak. Kita pindah ke seberang jalan. Dari sini dapat kita lihat bagian-bagian utama dari struktur bangunan stasiun Tanah Abang yang baru. Dua crane ya, tower crane di sini berada persis di sisi depan area stasiun yang melakukan pekerjaan pemindahan material, kemudian membantu menaikkan ya rangka-rangka baja, menyusunnya sehingga satu sama lain tersambung membentuk struktur bangunan. Area-area yang di bawah pohon di sekitar sini selalu berbau pesing. Ya, mungkin para oknum-oknum mengencinginya di waktu malam. Bila kita perhatikan struktur bangunan utamanya, ya di bagian belakang ada bangunan yang memanjang, kemudian di bagian depan ada bangunan yang berbentuk bulat. Nah, bangunan yang memanjang di bagian belakang di area ke arah pinggir rel yang sudah ada sekarang akan punya jalur baru. Nanti kita akan lihat ke depan ya. Pekerjaan jalurnya sudah sampai di mana, kemudian berada di posisi di dalam bagian bangunan stasiun atau tidak. Sebelumnya kita pernah memantau ya area tersebut beberapa minggu lalu. Nah, ada pembuatan jalur baru dari rangkaian kereta di sini treknya, dan sedikit akan memasuki area bagian belakang dari stasiun Tanah Abang yang baru. Saat ini stasiun Tanah Abang melayani para penumpang untuk jalur Cikarang Line ke arah Angke, Manggarai arah Duri dan sebaliknya, termasuk juga kereta bandara. Lalu ada Rangkas Bitung Line. Nah, Rangkas Bitung Line ini sendiri adalah jalur ataupun line kereta yang paling akhir stasiunnya kalau di Jakarta, kemudian harus pindah kalau mereka adalah penumpang-penumpang yang berasal dari arah Rangkas Bitung, kemudian lanjut ke arah Serpong, Bintaro, Tanah Kusir, Palmerah, dan juga sampailah di Tanah Abang. Saat ini para penumpang ya ingin keluar dari stasiun dapat menggunakan bangunan ini ya, keluar dari jembatan penyeberangan kemudian menuju ke Taman Jati Baru. Nah, nanti pada saat stasiun Tanah Abang yang baru selesai, apakah bangunan ini masih dipergunakan kita belum ketahui, karena di sini selain ada gate ya juga banyak area-area komersial yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk membeli makanan dan minuman. Satu hal di sini yang mungkin perlu disiapkan atau disediakan adalah kursi, karena kita lihat tidak ada kursi sama sekali. Kemudian para penumpangnya bukan hanya orang-orang dewasa ya, tetapi juga ada orang tua, ada anak kecil yang terkadang kelelahan pada saat mereka menuju ke stasiun atau tadinya mungkin berdiri di kereta dan butuh istirahat. Nah, perlu kursi ditaruh di sini untuk mereka misal menunggu jemputan atau pada saat mereka menunggu dari jadwal kereta.
Ini adalah koridor yang biasa dipergunakan oleh para penumpang pada saat keluar dari stasiun Tanah Abang menuju ke pickup zone. Koridor ini sudah cukup baik dan sudah cukup nyaman karena juga punya atapnya sehingga melindungi mereka dari misal panas dan hujan. Nanti pada saat gedung stasiun baru selesai, apakah koridor ini dapat dipakai ya, diteruskan dipakai atau akan dibongkar, kita belum tahu. Sebelum seng, ya tadinya ini juga ditutup dengan sebuah bahan mirip plastik kaca seperti itu, namun banyak yang pecah. Sebenarnya kalau masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, ya apakah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, tentu fasilitas tersebut ya akan terjaga dengan baik. Hanya saja nampaknya kesadaran masyarakat di sini ya, oknum-oknum masih belum sampai ke menjaga fasilitas tersebut seperti yang kita bisa lihat dari seng-seng yang tidak beraturan bentuknya. Ini adalah pemandangan pada saat proses pembangunan stasiun berlangsung, kemudian juga untuk stasiun tetap beraktivitas dikarenakan para penumpang tidak mungkin akan ditutup stasiunnya dan mereka mencari stasiun lain ya. Itu cukup jauh, ditambah lagi para penumpang ini menuju ke Tanah Abang untuk membeli misal barang-barang berupa baju dan juga barang lainnya. Ini adalah eskalator yang dapat dipergunakan oleh para penumpang untuk turun ke area peron. Biasanya satu peron memiliki 2 eskalator ya. Di beberapa stasiun tipikalnya seperti itu yang kita lihat. Apakah memungkinkan untuk menambah jumlah eskalatornya sehingga para penumpang tidak menumpuk di eskalator-eskalator tersebut ya, terutama pada saat penumpang baru saja turun dari rangkaian kereta dan ingin naik ke jembatan penyeberangan. Ditambah lagi para penumpang lain menunggu kereta di peron yang sama. Nanti akan ada 3 peron pulau. Saat ini ada 2 peron pulau dengan jalur 2, 3, 4, 5 ya. Di bagian tengah itu ada satu jalur kereta ataupun satu trek yang mungkin dipergunakan oleh rangkaian kereta untuk langsir dan tidak berhenti misalnya di sekitar stasiun Tanah Abang ini. Gedung stasiun Tanah Abang yang lama ada di sana. Nah, kita sangat harapkan gedung stasiun yang baru dapat selesai tepat waktu dan berguna bagi masyarakat para pengguna kereta moda transportasi massal. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.